Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Satrio Mutin Utomo dari kelas 11 6 tes 2 absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai penelitian saya, yaitu analisis regresi dan korelasi terhadap pengaruh tinggi badan dengan ukuran sepatu. Di sini kita masuk ke dalam bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu tinggi badan merupakan salah satu karakteristik fisik yang bervariasi di antara individu, dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, nutrisi, dan faktor-faktor lainnya. Di sisi lain, ukuran sepatu juga merupakan ukuran yang sangat individual dan bervariasi, tergantung pada bentuk dan ukuran kaki seseorang. Tinggi badan dari suatu individu tentunya akan berbeda dengan tinggi badan milik individu lain. Begitupun halnya dengan ukuran sepatu seseorang. Dalam makalah ini, penulis ingin melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya korelasi dan regresi terhadap tinggi badan dengan ukuran sepatu. Kemudian dari latar belakang tersebut kita dapat menarik dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kekuatan pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu seseorang, dan apakah ada kemungkinan faktor lain yang memengaruhi ukuran sepatu seseorang. Tujuan dari penelitian ini pertama untuk mengetahui seberapa kuat tinggi badan mengaruhi ukuran sepatu seseorang, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah tinggi badan merupakan salah satu faktor terkuat yang memengaruhi ukuran sepatu seseorang. Dalam manfaat penelitian, dan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memperkaya keilmuan pembaca guna mengetahui hubungan antara tinggi badan dengan ukuran sepatu seseorang. Kita masuk ke dalam bab 2, landasan teori. Yang pertama, ada tinggi badan. Tinggi badan manusia adalah jarak dari ujung kaki hingga ujung kepala manusia saat berdiri tegak. Tinggi badan manusia bergantung pada faktor lingkungan dan genetik. Tinggi badan manusia beragam menurut pengukuran antropometri. Yang berikutnya ada ukuran sepatu. Ukuran sepatu adalah sistem pengukuran yang digunakan untuk menentukan panjang, lebar, dan kadang-kadang volume sebuah sepatu yang sesuai dengan kaki seseorang. Sistem ukuran ini bervariasi di seluruh dunia dan dapat berbeda antar negara atau bahkan antar produsen sepatu. Kemudian ada analisis regresi, merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji atau tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Berikutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan teknik untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antar variabel. Berikutnya yaitu korelasi Pearson. Korelasi Pearson adalah suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable, di mana umumnya variabel terikat diberi notasi Y dan variabel bebas diberi notasi X. Kemudian selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi berdasarkan persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Kemudian kita masuk ke dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Penelitian tentang analisis pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis korelasional dengan mengambil data sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner melalui Google Form yang berisi nama, tinggi badan, dan ukuran sepatu. Kemudian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2024-2025. Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 30 April hingga 3 Mei 2024. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode pengolahan data. Penelitian diawali dengan mencari referensi dan literatur untuk dijadikan landasan teoritis. Dilanjutkan dengan mencari data tinggi badan dan ukuran sepatu siswa-siswi SMA Negeri 4 Semarang. Selanjutnya mencatat data dalam tabel Excel untuk diolah. Pengolahan ini dilakukan untuk mencari persamaan regresi dan korelasi antara variabel. Persamaan regresi digunakan agar dapat memprediksi variabel dependen. Persamaan regresi dapat ditulis seperti berikut, yaitu Y topi sama dengan A plus BX. Kemudian untuk mencari nilai A dalam persamaan tersebut dapat menggunakan rumus seperti berikut ini, yaitu A sama dengan Y bar dikurangi B kali X bar. Dan untuk mencari rata-rata nilai X dan rata-rata nilai Y dapat menggunakan rumus seperti berikut. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai B, yaitu dengan rumus SSXY dibagi dengan SSXX. Untuk mendapatkan nilai XSXY dan SSXX dapat kita cari menggunakan rumus-rumus berikut ini. Selanjutnya, di sini
Eh, Data kemudian diolah untuk mendapatkan korelasinya. Jenis korelasi Pearson digunakan agar dapat mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Korelasi Pearson atau produk moment menggunakan rumus berikut, yaitu SSXY dibagi akar dari SSXX dikali SSYY. Dan rumus untuk mencari nilai SSYY seperti berikut, yaitu sigma Y kuadrat dikurang dari sigma Y yang dikuadratkan dibagi dengan N atau jumlah data. Selanjutnya, kita mencari koefisien determinasi menggunakan rumus berikut, yaitu KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada hasil. Itu data-data yang sudah didapatkan, kemudian dicatat dalam tabel dan divisualisasikan dalam bentuk diagram pencar. Data tinggi badan dan ukuran sepatu yang sudah diambil oleh peneliti dapat dilihat dalam tabel berikut. Data-data tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan persamaan regresi dan korelasi Pearson. Pengolahan dilakukan dengan metode manual dan otomatis oleh program Excel. Yang pertama, yaitu dengan metode manual. Metode manual adalah metode yang dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai variabel ke rumus yang ada. Tabel dari pengolahan metode manual adalah sebagai berikut. Dalam tabel ini kita dapat mengambil beberapa nilai-nilai seperti sigma X, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Kemudian kita dapat mencari X bar atau rata-rata dari X dengan menggunakan rumus sigma X dibagi dengan jumlah data yang menghasilkan yaitu 162,5883 dan Y bar yaitu 40,95833. Setelah mendapatkan nilai rata-rata dari kedua variabel, pengolahan data dapat dilanjutkan. Nilai dari SSXY dan SSXX dapat dicari untuk mendapat nilai B. Gunakan rumus SSXY dan SSXX sebagai berikut ini. SSXY yaitu menggunakan rumus sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan jumlah data yang menghasilkan 392,0833. Kemudian SSXX dapat dicari dengan menggunakan rumus sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan jumlah data yang kemudian menghasilkan 1289,833. Kemudian dengan kita memperoleh dua nilai SSXY dan SSXS, kita dapat mencari nilai B dengan menggunakan rumus SSXY dibagi dengan SSXX, yaitu nilai B diperoleh 0,30398. Kemudian untuk mendapatkan persamaan regresi, kita harus mencari nilai A yang dapat dicari menggunakan rumus Y bar min B dikali X bar. Diperoleh nilai A yaitu min 8,46372. Kemudian setelah mendapatkan semua nilai yang dibutuhkan, persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Y topi sama dengan min 8,46372 plus 0,30398X. Kemudian untuk menentukan nilai dari korelasi Pearson atau produk moment, dibutuhkan nilai SSYY. SSYY dapat diperoleh menggunakan rumus berikut ini, yaitu sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah data. Kemudian nilai dari SSY diperoleh yaitu sebesar 149,4583. Setelah mendapatkan nilai dari SSXY, SSXX, dan SSYY, korelasi Pearson atau R dapat dicari menggunakan rumus SSXY dibagi dengan akar SSXX dikali SSYY. Kemudian didapatkan nilai R sebesar 0,893. Setelah itu, dengan mengetahui nilai dari korelasi Pearson, koefisien determinasi dapat dicari untuk menentukan persentase pengaruh variabel independen X terhadap variabel independen Y. Dalam hal ini, pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu, nilai R dikuadratkan dan dikali dengan 100%, yaitu didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 79,74492. Kemudian, bisa menggunakan dengan metode otomatis program Excel dengan menggunakan rumus seperti berikut ini dan diperoleh nilai R yaitu 0,89. Kemudian kita lanjut. Yang pertama, pengolahan manual menggunakan rumus menghasilkan hasil yang sama dengan pengolahan data otomatis menggunakan program Excel. Hal ini memvalidasi nilai dari hasil yang didapat. Kemudian persamaan regresi yaitu Pi sama dengan min 8,46372 plus 0,30398X dengan nilai A
sebesar min 8,46372 mengartikan bahwa saat seseorang memiliki tinggi badan sebesar 0 atau tidak memiliki tinggi badan, maka ia tidak akan memiliki ukuran sepatu. Persamaan regresi tersebut juga memiliki nilai B, yaitu 0,30398, mengartikan bahwa setiap tinggi badan bertambah, ukuran sepatu juga akan bertambah sebanyak 0,30398 kali. Pengolahan data juga mendapatkan nilai korelasi Pearson dari pengolahan data tersebut nilai R, yaitu 0,893. Berpatokan terhadap tabel interval nilai R yang didapat masuk dalam kategori kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi badan memiliki pengaruh kuat terhadap ukuran sepatu seseorang. Data terakhir yang diperoleh adalah koefisien terminasi. Metode pengolahan data secara manual memberikan hasil yang lebih spesifik, yaitu 79,74492%. Sedangkan nilai koefisien terminasi dari program Excel yaitu 79,7%. Nilai koefisien terminasi ini yang didapat mengartikan bahwa tinggi badan mempengaruhi ukuran sepatu seseorang sebesar 79,7% dan sisanya 20,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Yang terakhir yaitu bab 5 atau simpulan dan saran. Simpulan yang pertama, yaitu tinggi badan sangat memengaruhi ukuran sepatu seseorang. Hal tersebut dapat disimpulkan dari nilai R mencapai 0,893. Nilai tersebut masuk dalam kategori kuat. Simpulan yang kedua yaitu, selain itu, dalam penelitian ini mendapatkan hasil atau dapat disimpulkan bahwa tinggi badan menjadi faktor terbesar yang memengaruhi ukuran sepatu seseorang, yaitu sebesar 79,7%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang memungkinkan untuk memengaruhi ukuran sepatu seseorang, seperti berat badan, struktur tulang, proporsi tubuh, serta perubahan kondisi dan jaringan lemak. Kemudian saran, yaitu untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variasi data yang lebih banyak secara kuantitatif, sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. Hal tersebut dapat membuat faktor-faktor lain yang memengaruhi ukuran sepatu dapat diketahui lebih optimal yang bermanfaat pada target pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.